Siap ya, kita mulai ya. Ayo, auzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Masalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bisa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Sakir yang sudah membacakan Al-Quran Surat Al-Jumu'ah. Mudah-mudahan yang membaca, yang mendengar, dan serta yang menyimak dimanapun berada mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mari kita lanjutkan pengajian kita dengan mulai halaman 75. Halaman 75 sebelum pengajian dimulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, yaitu Sulaiman Rasyid. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diupayakan kepada umat bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan kita bisa mengajarkannya kepada anak keturunan kita. Al-Fatihah. Aja dibaca coba. 75. Cuk. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran? Kedengeran, jelas. Gimana? Jelaskan, Cuk. Rukun sholat. Yang pertama niat. Arti niat ada dua. Pertama, asal makna niat ialah menyengaja suatu perbuatan. Dengan adanya kesengajaan ini, perbuatan dinamakan ikhtiyari atau kemauan sendiri, bukan dipaksa. Yang kedua, niat pada syarat yang menjadi rukun sholat dan ibadah yang lain, yaitu menyengaja suatu perbuatan karena mengikuti perintah Allah supaya diridhoinya. Inilah yang dinamakan ikhlas. Maka orang yang sholat hendaklah sengaja mengerjakan sholat karena mengikuti perintah Allah semata-mata agar mendapat keridhoannya. Begitu juga ibadat yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Surah Al-Baqarah ayat 5. Sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, stop. Jadi kemarin kita sudah bahas ya tentang masalah niat adalah kalau dalam kitab fikih itu kita fikih takrib qasdu syai' itu artinya menyengaja. Adapun kalau kita berniat dengan usolli nawa itu namanya lafal niat, talafuz namanya. Talafuz itu bukan bagian dari niat tapi adalah sarana untuk agar supaya bisa menata niat ya. Kalau kita terbiasa membeda-bedakan ibadah-ibadah dengan mengikuti nama-nama dan fungsinya, maka talafuz menjadi bermanfaat. Tapi kalau kita memang tidak terbiasa ibadah, tidak tahu perannya, makanya mengatakan bahwa usolli tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Ya memang tidak ada, karena itu kan teknik untuk menata niat kita sendiri sebetulnya. Andai kata kita sudah mampu biasa membedakan mana sholat zuhur, mana sholat asar, talafuz bisa jadi sudah tidak diperlukan. Karena itu kita sudah mantap menggunakan hati dalam menata niat. Di dalam kitab Al-Bajuri, niat dibahas sangat detail ya. Kalau kamu pengen lihat di naskah di Al-Bajuri, sudah ada mulai sebagian beberapa santri yang menerjemahkan teks atau matan dari Al-Bajuri. Al-Bajuri adalah syarah dari kitab Ghayatul Takrib. Dulu kita sudah pernah bahas itu waktu masih di Al-Ikhlas. Tipis banget Ghayatul Takrib. Nah, itu kitab syarahnya itu ada namanya Al-Bajuri. Itu pengarangnya. Dan memang kitab itu sangat populer di pondok-pondok pesantren untuk menjelaskan tentang detailnya niat. Bahkan di dalam hadis Arba'in, niat adalah sesuatu yang harus ditanamkan dari awal gitu, dari awal. Niat dalam beberapa mazhab tidak banyak perbedaan ya, pada umumnya memang merupakan bagian dari ibadah. Kita loncat dulu ke halaman 76. Niat sudah selesai tadi. Berdiri bagi yang kuasa kemarin sudah kakak bahas. Sholat kalau mau normal ya berdiri, kalau tidak ya mengikuti dengan kemampuan. Berikutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini kemarin banyak yang bertanya, sebetulnya takbiratul ihram itu harus ma'sur atau tidak? Kalau kata kakak, takbiratul ihram itu kita mau melakukannya sebagai apa? Sebagai doa. Berarti takbiratul ihram itu adalah kita hanya mengatakan Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengakhiri semua kegiatan selain sholat. Nah, kemudian setelah itu doa iftitah. Ya, doa iftitah itu ada yang Allahu Akbar kabiro, ada yang Allahumma baik. Ini katanya yang Allahu Akbar kabiro tidak ada dalilnya. Itu adalah memang sebagian ulama membuat atau mengarang doa-doa iftitah agar merupakan bagian doa-doa yang diajarkan Al-Quran. Memang dalam hadis yang terkenal itu Allahumma baik baini. Tapi itu adalah ikhtiar. Doa, namanya doa itu pilihan. Sepanjang itu kita memaknai sebagai doa, maka boleh saja. Bahkan kamu tidak menggunakan Allahumma baik baini atau Allahu Akbar kabiro, sah saja. Nah, karena itu kan digunakan oleh dua kutub ormas besar gitu ya. Andai kata misalnya kita mau baca doa yang lain, silakan kalau memang itu dirasa ada kepentingannya karena fungsinya doa. Dan itu pun merupakan sunnah. Sunnah ya. Itu adalah perkara sunnah. Jadi jangan memperdebatkan kalau Allahu Akbar kabiro itu tidak ada dalilnya. Bahkan yang lain pun kalau kita mau doa yang lain, yang harus menjadi kunci utama adalah lafal Allahu Akbar harus dijahar. Nah ini kadang-kadang ada yang mengatakan takbiratul ihram itu tidak perlu dijahar dalam hati. Ya kalau semuanya dalam hati, sholat mulainya dari mana? Menandakan sholat dari mana misalnya? Misalnya kamu mengatakan mengangkat tangan merupakan sunnah. Jadi kita sholatnya diem aja begini. Kemudian karena kita berkeyakinan takbiratul ihram tidak perlu jahar, kita begini aja. Kita kayak orang lamun jadinya nanti. Begitu aja, diem. Makanya kakak bilang, sholat itu kan harus dengan isyarat gerakan mulut.
Selain juga dengan isyarat gerakan anggota badan, misalnya kata takbir Allahu Akbar, nah itu kan ada gerakan tuh, menandakan kita sedang sholat. Terus juga menggunakan gerakan mulut Allahu Akbar, makanya tidak ada sholat istilahnya dalam hati, tetapi harus dilirihkan, suara namanya disirkan. Tadi sudah disebutkan bahwa Al-Fatihah merupakan rukun ya, rukun artinya sesuatu yang tidak harus dipenuhi. Bahkan di dalam sholat jenazah itu pun juga diwajibkan, gitu ya. Nah, sekarang problemnya ada di halaman 80. Silakan Gang, dibaca Gang, halaman 80. Ini problemnya nih yang biasa terjadi di kalangan umat. Oh, yang makmum yang mendengar bacaan imam. Bacaan. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum yang mendengar bacaan imamnya. Apakah hukumnya membaca Al-Fatihah bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya? Dalam hal ini, ada beberapa pendapat yang timbul dari cara mereka memahami ayat Al-Quran. Dan ada hadis seperti, pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu dapat rahmat. Nah, Al-A'raf ayat 204. Ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau berdasarkan surat ini, ya, ayat ini, kita semuanya harus diam, mendengarkan. Nah, kemudian ada beberapa pendapat fikih mengatakan, walaupun kita sudah mendengarkan, kita sudah dianggap membaca Al-Fatihah. Menurut mazhab yang lain, katanya belum, karena membaca surat Al-Fatihah adalah rukun pribadi, artinya untuk diri kita, rukun aini namanya, rukun diri sendiri kita, bukan rukun jama'i, bukan rukun bersama-sama, tetapi rukun yang sifatnya pribadi. Nah, untuk fardu ain itu fikih terjadi perdebatan dan memang kutubnya banyak. Kakak sendiri sampai apabila untuk mengamankan hati kakak apabila sedang berjamaah, apabila imamnya membaca surat yang agak panjang, kakak nyempatkan diri kebut baca Al-Fatihah. Tapi sebetulnya tidak efektif untuk dalam kondisi-kondisi kita berada di dalam sholat-sholat kayak sholat taraweh. Ini tidak efektif. Kamu tahu sendiri kan kalau sholat taraweh di kampung-kampung itu, bacaan Al-Fatihahnya kebut, cepat. Kemudian kamu kapan punya waktu baca Al-Fatihah? Andai kata pun itu difatwakan sebagai membaca surat Al-Fatihah adalah rukun pribadi, ya, rukun ain, berarti nanti malah tidak dapat. Padahal hukum sholat, baik sunnah maupun wajib, sama. Nah, jadi lebih baik kita meyakini, kalau kita bermakmum kepada imam, kita cukup mendengarkan Al-Fatihah sudah memadai, karena imam merupakan penanggung dari bacaan makmum, ya. Jadi sudah cukup, tidak perlu membaca. Tetapi kalau kamu jadi sholat munfarid sendirian, maka kamu harus membaca dengan sempurna surat Al-Fatihah. Bisa dipahami nggak ini? Jadi sebetulnya gerakan isyarat mulut ketika imam membaca, kita harus begini, diam. Ya, tidak boleh bergerak-gerak gitu. Kenapa? Karena nanti kalau bergerak-gerak kita seolah-olah diisyaratkan sebagai orang yang ikut ngegerecokin bacaan imam. Nah, ini tidak boleh. Nah, yang kedua, di beberapa tempat ada yang meyakini bahwa ini testimoni dari guru kakak sendiri, kayak Haji Salim Bajir almarhum. Beliau mengatakan kalau di India itu, sholat itu sang makmum tidak membaca apapun kecuali mengikuti gerakannya saja. Kata beliau begitu. Karena di sana kan memang mazhabnya macam-macam ya. Kalau di kita kan kita mengenal di Indonesia pada umumnya arus kuatnya adalah mazhab Syafi'i. Maka ketika ruku kita membaca, ketika sujud kita membaca, kalau di sana katanya tidak. Ketika berjamaah, semua jamaah tidak akan ada yang ketinggalan karena sedang membaca asik urusannya sendiri. Di sana tidak ada, karena tinggal ngikutin gerakannya saja. Nah, kita pakai yang mana ya? Kita pakai kebiasaan yang ada di Indonesia, karena pada umumnya kita ikut membaca. Ya walaupun status bacaan katanya sujud, membaca Subhana Rabbiyal A'la itu kan sunnah. Karena yang wajib itu kan gerakannya, kita ngikutin gerakan imam. Ya nggak apa-apa, kita lakukan saja untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas sholat kita. Jadi jangan sampai dikatakan
karena sholat itu bacanya ada beberapa yang sunnah boleh kita tinggalkan, tidak. Sebaiknya justru itu malah disempurnakan. Apabila imam bacaannya atau gerakannya agak sedikit cepat, ya kita harus ngikutin iramanya. Jangan sampai kita fokus bacaan, misalnya ketika ruku kita biasa bacanya subhana rabbil azimi wa bihamdi dengan tajwid dan sempurna ketika sholat biasa sendiri. Ketika ngikutin imam yang imamnya agak tergesa-gesa karena ada urusan agak cepat, kita ketinggalan terus, malah jadi batal nanti berjamaah, jadi munfarid otomatis. Gitu. Ya. Jadi kita harus ngikutin kebiasaan beberapa imam, kalau dia lambat ya kita sempurnakan sunnah-sunnahnya. Kalau dia bacanya sholatnya agak cepat gerakannya, kita ngikuti gerakan imam. Ya, ini permasalahannya pada umumnya ada di sini. Makanya ada beberapa orang yang misalnya kalau mau memulai sholat kan biasanya usolinya aja lama banget. Usoli fardo udah Allahu Akbar tiba-tiba ngulang lagi kan begitu. Nah ini biasanya ini dia terganggu oleh gangguan setan. Terganggu oleh gangguan setan, namanya setan waswus namanya. Atau dia membaca dengan tergesa-gesa bacaan yang kakak lihat sih kayaknya Al-Fatihah itu. Dia auzubillahi minasyaitonir gitu. Tapi padahal imamnya bacanya sudah sempurna. Dalam posisi berjamaah itu sebaiknya tidak ditinggalkan. Kenapa? Kita akan dianggap ngegerecokin bacaan imam dan kita malah nggak dapat dari surat yang kita baca tadi Al-A'raf itu. Kita akan mendapatkan rahmat karena kita juga ikut membaca. Jadi siapa yang mau dengerin? Nggak ada yang dengarkan. Nah itu problemnya ada di bagian itu ya sebetulnya ya. Nah ini menjadi sampai hari ini prakteknya banyak yang terjadi ketidaksesuaian kebiasaan. Bahkan ada makmum yang tertinggal sampai 2 rukun atau bahkan 3 rukun kakak lihat. Itu sebetulnya sudah meninggalkan berjamaah, sebetulnya dia itu sudah mufarokoh namanya. Jadi kamu kalau jadi makmum di berbagai tempat ikuti kebiasaannya imam. Berbeda ketika kamu merasa kalau imam ini gerakannya terlalu cepat. Ngebut banget ya? Ya, ngebut banget yang kamu nggak yakin ini jangan-jangan tidak tumaninah nih. Kamu boleh keluar dari situ. Kamu mundur atau menyimping agak jauh sedikit untuk keluar dari sholat yang kamu yakini bahwa sholatnya terlalu cepat sehingga kemungkinan mendapat tumaninah itu kecil gitu. Jangan sampai kita bermakmum dengan imam yang membuat kita ragu dengan ibadah kita. Jangan sampai. Ya ukuran tumaninah itu gampang sebetulnya. Secukupnya kita melakukan suatu bacaan itu namanya sudah cukup tumaninah, misalnya bacaan Allahu Akbar, ya udah cukup segitu. Bacaan Subhana Rabbil Azim sudah tumaninah itu sebetulnya. Bahkan guru kakak mengatakan yang namanya tumaninah itu sedetik pun sudah tumaninah. Artinya sholat tarawih yang katanya kebut itu sah sebetulnya. Sebetulnya sah. Karena sedetik pun sudah tumaninah katanya, kata guru kakak. Jadi tergantung hati kita bagaimana cara menatanya sebetulnya. Kalau menatanya kita, wah ini ragu-ragu nih atau meragukan, ya kita ya ambil pilihan. Jangan sampai berada di tempat yang membuat kita terus ragu. Ya pengalaman kakak memang alhamdulillah sih kakak belum pernah ikut sholat yang secepat seperti yang di TV itu. Kakak juga belum pernah merasakan, tapi yang sholatnya pada umumnya ya standar lah, cepatnya cepat sesuai dengan kakak seperti sholat biasa. Nggak ada masalah sih kalau itu. Ya mungkin kalau coba-coba plus witir 5 menit itu ya nggak apa-apa, dicoba-coba gitu. Nggak ada masalah. Menambah keilmuan nggak apa-apa. Sama aja kayak kita belajar bahasa Inggris tapi bukan ke Inggris tapi ke Kediri, ya silakan saja untuk menambah keilmuan. Belajar gitu. Iya, untuk belajar aja, untuk mengetahui aja. Nah ini kalau di hadis coba dibaca Rijal hadisnya yang di halaman. Halo Kak, bentar Kak minum. Ada? Minum dulu. Ayo minum dulu. Dija mau nanya nggak Dija? Belum Kak, belum ada pertanyaan. Belum ada masalah. Belum. Kak baca Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. B. Hadis Bukhari dan Daruqutni yang disebutkan di atas. C. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah seseorang di antara kamu membaca sesuatu pun dari Al-Quran apabila aku keraskan bacaanku, kecuali Ummul Quran, Al-Fatihah atau Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu ya.
Jadi nama lain dari Al-Fatihah namanya Ummul Quran ya. Ia berkata semua orang meriwayatkan hadis ini dapat dipercaya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, saya mendengar kamu membaca di belakang imam. Jawab kami yang hadir benar. Kami membaca. Beliau berkata lagi, janganlah kamu lakukan yang demikian kecuali membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Sesungguhnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu tidaklah sholat namanya. Nah, ini sepertinya kontradiksi ya. Iya, kayak ngelawan ya. Sepertinya kontradiksi, padahal tidak. Jadi kita, pinter-pinter kita, bagaimana menata posisi sholat. Misalnya, imam itu menjeda antara Al-Fatihah dan surat pendek, surat berikutnya. Ada jeda itu, ya boleh kita membaca itu. Atau dalam mazhab Syafi'i, ketika imam membaca surat setelah Al-Fatihah, yang diwajibkan menurut mazhab Syafi'i adalah mendengarkan Al-Fatihahnya. Surat yang keduanya berikutnya sudah sunnah. Kita diminta menyelesaikan Al-Fatihahnya gitu. Tapi kalau kita ukur frekuensinya, misalnya imam membaca surat Al-Kautsar yang ayatnya sedikit, kemudian dibandingkan dengan Al-Fatihah kan masih lebih banyak Al-Fatihah. Kira-kira keburu enggak gitu maksud kakak? Iya. Ya kan? Enggak. Oh, jadi ya kira-kira keburu enggak? Nah, itu disesuaikan aja. Andai kata perbandingannya gitu, Kak. Bacanya surat yang paling pendek ayatnya, misalnya baca suratnya Nun. Keburu enggak kira-kira? Mustahil kan? Iya. Iya, mustahil. Oleh karena itu, karena mustahil itulah maka mendengarkan bacaan imam tentang Al-Fatihah itu sudah mencukupi sebetulnya. Sepanjang imam membacanya sesuai dengan tajwidnya kan. Ya, kalau bacanya dia juga cepat kayak orang berdoa ya justru malah lebih ragu lagi kita nanti jadinya. Gitu maksud kakak. Jadi kita lihat kondisional aja misalnya. Karena imamnya Al-Hafiz, mungkin dia bacanya sebagian surat Al-Baqarah. Berarti kan agak lambat tuh. Ya udah kita selesaikan Al-Fatihah. Tapi kalau level-levelnya kayak level kakak, imamin sholat menurut kondisi, pengen kebut, tiba-tiba bacanya surat Nun. Apa bacanya yang ayat yang ada Nunnya itu? Nun, Allahu Akbar. Nggak keburu Al-Fatihah. Satu ayat doang. Iya. Bahkan satu ayat awal kalau ayat turun itu kan. Iya. Surat apa? Misalnya gitu. Itu bahkan kamu nggak akan keuber secepat apapun baca Al-Fatihah. Artinya kamu kan bahwa apa yang kamu dengar tadi tentang Al-Fatihah yang dibaca oleh imam itu sudah memadai walaupun kamu tidak membaca. Gitu loh, kakak. Logikanya gitu ya, kayak. Iya. Gitu. Kalau melihat dari konteks hadis ini yang kayaknya kontradiksi, berarti tidak. Kita ngelihat tekniknya aja gitu. Teknik cara membacanya. Karena di sini sebetulnya opsional karena ada istilah kecuali. Pengecualian gitu. Opsional, ya. Nah, coba dibaca dulu Diza nih. Sebagian ulama berpendapat aja. Apa, Kak? Itu ya Diza, giliran Diza. Oh, Diza, baca Za, di aja lu. 81. Tawa lagi bukannya baca. Mana? Ya, yang ia berkata semua orang yang suka. Yang tadi yang lanjutin yang tadi. Lanjutin. Sebagian ulama 81 Za. Oh. Dari ya. Tadi lu dengerin apaan, Mali? Ayo. Sebagian ulama yang maka menurut paham mereka yang lebih kuat tidak dapat dikalahkan oleh yang kurang kuat. Dengan kata lain, hadis yang tidak sampai ke derajat mutawatir tidak boleh dipakai untuk menafsirkan atau mengurangi maksud ayat. Lanjut, Kak. Lanjut. Orang yang tidak dapat membaca sebagian surat Al-Fatihah hendaklah membaca sekemampuannya walaupun satu ayat. Dan jika sama sekali tidak dapat,
hendaknya ia berdiri saja selama masa membaca Al-Fatihah itu. Lanjut ke sabdanya, Kak. Ya. Gimana? Lanjutan yang gue baca. Dari sabda Rasulullah SAW, wa ma amartukum bihi fa'tu minhuma mastata'tum. Yang artinya, sesuatu yang saya perintahkan kepada kamu, hendaklah kamu kerjakan semampumu. Setiap orang mukallaf wajib belajar membaca surat Al-Fatihah sampai hafal dengan bacaan yang fasih menurut makhraj huruf Arab. Ya, stop dulu. Jadi di sini ada penjelasan bagaimana apabila membaca Al-Fatihahnya itu dianggap tergesa-gesa atau terlalu lambat. Maka kita diminta untuk bijak. Artinya bijak tuh kapan kita bisa istilahnya menambah keafdolan sholat dengan membaca Al-Fatihah, kapan kita tidak perlu karena dirasa bacaan imam sudah memadai gitu. Yang penting itu aja kamu tanamkan di dalam hatimu, jangan sampai karena kamu meyakini bacaan surat Al-Fatihah wajib, ketika imam bacanya agak cepat dan bahkan tidak membaca surat yang kedua, kamu tetap berdiri aja terus menyelesaikan Al-Fatihah, itu nggak bagus. Kamu bisa-bisa ketinggalan sholat berjamaah, berarti mufaroqoh. Gitu loh maksud kakak. Paham ya? Sekarang yang kelima. Yang kelima nih kakak lanjutkan sendiri ya. Ruku beserta tumanina, ini adalah gerakannya yang diwajibkan. Kemudian i'tidal gerakannya. Sujud 2 kali gerakannya. Artinya, kamu diam pun, atau bahkan menutup mulut pun boleh. Tidak membaca apa-apa, yang penting kamu gerakannya ikut. Nah, kalau sudah di wilayah gerakan, kita nggak boleh tertinggal lebih dari 2 kali. Kalau sampai tertinggal lebih dari 2 kali, maka kita namanya secara alamiah, auto, kita keluar dari berjamaah. Iya, menjadi berjamaahnya. Nah, iya, saya pernah lihat tuh ada kayak gitu. Iya, memang betul. Itu berarti kayak sengaja apa emang ada hadis yang lain, Kak? Maksudnya yang sengaja ninggalin? Iya. Bisa jadi dia memang, pertama ada beberapa analisa. Pertama dia sengaja meninggalkan jamaah karena begitu rakaat selanjutnya dia tidak meyakini bahwa bacaan imam beres. Itu yang pertama. Oh. Yang kedua, memang dia ada urusan sehingga dia perlu buru-buru menyelesaikan sholatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang dia agak-agak lengah, kemudian tertinggal rukunnya, gitu loh. Oh. Jadi tergantung pada posisi di mana. Kalau kita lengah ya bahaya malah kita. Malah kakak pernah lihat ada orang sampai tertinggal imamnya sudah salam, dia masih sujud aja karena nggak dengar takbir imam. Ya akhirnya dia menyelesaikan sholatnya. Itu kan udah otomatis sendirian kan. Yang menjadi masalah itu adalah masih di rakaat-rakaat awal. Kita padahal sudah terusir dengan sendirinya dari kejamaahan itu yang jadi problem sebetulnya. Maka kalau dalam bahasa kakak, memperhatikan imam sepanjang imam itu terlihat tidak masalah. Kenapa? Jangan sampai kamu kelihatannya sholat itu khusyuk banget, tapi sebetulnya lagi ngelamun karena yang jadi imam kamu tuh kamu udah gitu. Ketika imamnya memegang hidung kemudian dia keluar, kamu nggak respon. Padahal itu imam lagi pamit mau mundur jadi imam sebetulnya. Kamu nggak respon. Ya kamu khusyuk diem aja kayak seolah-olah pura-pura nggak lihat, itu malah nggak bagus juga. Ya bagi kakak kalau jadi makmum itu kita yang diperhatikan imam. Kecuali kamu terlalu jauh ya, misalnya di soft yang imam tidak terlihat. Ya itu jangan martain sampai nanti kamu tengok-tengok malah jadinya. Biasanya yang berkewajiban memperhatikan imam itu adalah di soft 1 dan soft 2 di bagian tengah. Imam ini melakukan kegiatan apa? Apakah dia mundur dalam imamnya atau dia melakukan kode untuk gerakan-gerakan yang dirasa memadai untuk melengkapi sholat dia. Kakak pernah mengalami dari Romo sendiri. Romo itu guru besar di pesantren. Jadi Romo itu memberikan kode begini, tapi di bawah punggungnya. Maksudnya kode begini, kita disuruh tahan diri. Kebetulan yang di belakang beliau itu ya senior kakak yang sudah paham.
langsung beliau itu mengikuti kodenya dari Romo, langsung pada diam pada saat itu duduk. Kita diminta untuk tahan duduk, jangan ikutan berdiri. Nah, Romo berdiri, sholat, ya menyelesaikan. Jadi sholatnya duhur itu jadi 5 rakaat Romo itu. Kalau kita kan 4 rakaat. Kita disuruh nunggu pada tahiyat akhir, kemudian ketika Romo salam kita salam. Nah, di belakang kakak ada orang-orang yang ngikutin gerakan Romo, nggak mengikuti teman-teman yang ada di soft di dalam masjid. Dia ngikutin gerakan Romo, kemudian dia salam, ngikutin Romo, kemudian Romo bangun. Tadi yang ngikutin gerakan santri yang ada di belakang saya, berapa orang? Angkat tangan, termasuk kakak. Sholatnya sah, katanya gitu. Kemudian tadi yang ngikutin gerakan saya sampai saya salam dan kalian salam, angkat tangan. Paling banyak itu. Sholatnya tidak sah, hanya diulang sholatnya. Gitu. Ternyata, Romo itu ngasih kode supaya kita tidak mengikuti kekurangan Romo. Karena Romo sedang melengkapi 1 rakaat yang beliau ragu. Makanya kamu kalau jadi makmum di bagian kedua, teknik-teknik begini kamu harus perhatikan. Imam itu diperhatikan perilakunya. Gitu. Jangan sampai... Tapi kalau kode gitu, itu khusus apa ada cara-caranya nggak? Ya memang ada cara-caranya. Tadi salah satunya begini. Terus memegang hidung. Memegang hidung. Memegang hidung itu artinya dia mau mundur jadi imam. Oh. Gitu. Memegang hidung begitu. Itu tandanya di imam. Kamu harus yang persis ada di belakangnya maju, menggantikan secara auto. Jadi harus ngerti. Tapi kalau imamnya hanya menengok sedikit, ya belum. Jangan dikudeta itu. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Aku mau nanya. Nanya nggak aja? Aku mau nanya nggak? Kalau yang di belakang imamnya anak kecil gimana? Oh, belakang imamnya anak kecil, kata Akib. Ya kalau di belakang imamnya anak kecil ya belum paham. Ya. Karena belum paham, sebisa mungkin imam jangan bikin ulah. Apakah dia kentut di tengah sholat, apakah dia pengen keluar dari imam, pengen mengundurkan diri, atau ya bikin gerakan-gerakan yang anak kecil ini belum paham. Sebaiknya jangan. Dia harus sesegera mungkin menyelesaikan sholatnya bersama anak kecil itu. Memang kakak biasa jadi imam untuk anak kakak. Kuliah online. Ya, jadi kakak harus segera menyelesaikan sholatnya. Agar apa? Agar tidak ada perilaku-perilaku yang dia tidak paham dari imam. Tapi kalau perilaku-perilaku yang pada umum yang lain, ya kakak sudah paham. Gitu. Ketika kakak, tapi alhamdulillah selama ini kakak belum pernah menggantikan imam yang mengundurkan diri. Karena imam sebisa mungkin ditahan perilakunya gitu, agar tidak sampai membatalkan dia. Gitu. Berarti Ya. kak orang yang di belakang imam itu merhatiin imamnya dong, matanya itu nggak ke sejadah, ke imamnya. Iya, gitu. nggak apa-apa, boleh. Boleh. Kan dia itu jadi makmum yang tugasnya 2. Makmum menyelesaikan ibadahnya dia dan harus menjaga jangan sampai imam melakukan kekeliruan. Ini misalnya, imam nambah rakaat. Yang baca subhanallah siapa? Kalau nggak dilihat bagaimana? Iya. Gitu maksud kakak. Gitu. Perilaku imam dia harus awasi juga. Gitu. Artinya dengan sendirinya dia memandang badan imam kan? Gitu maksud kakak. Tidak melihat tempat sujud kan? Dia posisinya 2. Makanya kalau yang apa ngasih tanda menggaruk hidung itu kak? Begini. Oh gitu tuh. Gini nih tandanya begini nih. Tandanya dia mau pamit, mau mundur. Mundur jadi imam. Itu dia akan membalikkan badannya otomatis. Akan membalikkan badannya kemudian keluar. Ya entah lewat pintu mana, karena masjid kita kan tradisinya sebetulnya ada pintu ya, mihrab itu ya. Ya dia tinggal kabur lewat situ, keluar. Tapi kalau ada pun tidak, imam bisa saja membelah shaf. Jadi begitu dia begini, dia minta jalan begini. Nanti jemaah itu langsung megar begini, sedikit kasih jalan biar dia bisa lewat. Gitu. Itu boleh. Andai kata memang masjid mihrabnya tidak ada pintu. Gitu. Paham ya? Paham kak. Masih bingung? Enggak kak. Kamu belum pernah ngalamin imam keluar ya? Belum Kak. Belum. Ya nanti kalau kita Ngeliat nanti video praktekkan doang. caranya. Pak, ngeliat video. Bagaimana pamit jadi imam
mundur kemudian digantikan oleh kamu, atau imam membuat perilaku-perilaku yang harus dipahami oleh orang yang di belakangnya dan kemudian kamu harus diperhatikan oleh teman-temanmu yang lain gitu, di belakangnya. Nanti kakak praktekkan kalau offline ya, karena di sekarang lagi online jadi belum sempat. Untuk selanjutnya itu adalah gerakan-gerakan yang harus kita ikutin kayak itidal, duduk di antara dua sujud. Nah, bacaan-bacaan tentang gerakan-gerakan ini adalah sebetulnya pilihan. Nggak mesti harus itu, ya. Karena namanya doa, kecuali doa tahiyat awal dan tahiyat akhir. Memang khusus. Memang khusus. Tapi untuk gerakan ini, kuncinya cuma satu. Jangan membaca Al-Quran. Ketika itidal, kamu jangan baca Al-Quran. Ketika sujud kamu jangan baca Al-Quran. Ketika ruku kamu nggak boleh baca Al-Quran. Nggak boleh. Karena itu sifatnya tasbih. Ya, sifatnya tasbih. Sebisa mungkin kamu kalau tidak membaca ya tenang, diam. Gitu. Oh. Jadi paham ya? Jadi paham ya? Oh, ya Pak. Jadi untuk bacaan tahiyat tidak ada gantinya. Tahiyat memang harus at-tahiyatul. Tetapi ekornya boleh lain-lain, boleh. Ekornya lain-lain boleh. Misalnya selawatnya kamu mau yang yakin, oh saya nggak mau pakai sayyidina, ya nggak apa-apa. Orang baca syahadat aja nggak pakai sayyidina, kok masa sholat tahiyat akhir tahiyat awal pakai sayyidina? Enggak, ya aja silakan. Tapi ada yang ngotot, Kak, saya maunya pakai sayyidina. Masa Nabi dipanggilnya namanya aja nggak sopan, ya silakan. Jangan dipermasalahkan kalau itu ya. Yang penting bagian ini kamu jangan dirubah. Artinya lafal at-tahiyatul. Ada yang at-tahiyatul lillah, at-tahiyatul mubarakat itu. Nah, itu jangan dirubah. Jangan diganti dengan yang lain. Karena dalam keyakinan 4 mazhab memang lafal itu yang digunakan. Kakak sih belum tahu ada teks yang lebih masyhur daripada lafal at-tahiyatul. Bahkan di dalam buku ini memang at-tahiyatulnya sama dengan seperti at-tahiyatulnya orang-orang yang biasa sholat di keluarga kita ya. At-tahiyatul mubarakatuh gitu. Bahkan ini ada beberapa doanya. Ada at-tahiyatulillah, washolawatu, watoibatu kita ada. Itu silakan saja. Yang penting kamu jangan rubah redaksinya. Nah, untuk bacaan selawat, problemnya ada di kata sayyidina. Kamu gunakan silakan, tidak apa-apa. Iya. Bakal nggak sholat yang tidak? Enggak. Atau orang tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Karena itu maknanya bahkan tidak melampaui dari penghormatan yang wajar. Kata sayyidina itu kan artinya tuan kami. Tuan. Ya, tuan. Gitu. Tuan. Cukup? Sebelum kakak tutup, mau ditanyakan dulu nggak? Itu Kak, kalau misalnya kita tahiyat akhir lagi berjamaah nih, tahiyat akhir. Ya. Terus kita udah selesai nih bacaan tahiyat akhir nih, tapi imam tuh belum. Boleh gak sih selang waktu masih ada sisa waktu sampai imam selesai baca, selesai salam gitulah, kita sholawat gitu. Selesai ya boleh aja. Kita salawat. Sebaiknya sih kamu baca gitu doa-doa. Boleh, tapi itu boleh. Misalnya baca doa-doa terhindar dari fitnah dajjal, fitnah neraka, itu nambahin nggak apa-apa. Atau baca Robbana zolamna busana atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Silakan nambah sambil nunggu imam menyelesaikan kan ya? Iya. Iya kan? Halo? Nah, udah selesai baca tahiyat tapi imam belum. Ya, betul. Nah, problemnya gini. Ketika imam salam, posisi kamu masbuk. Nah, kamu nunggu imam menyelesaikan salam yang kedua atau salam yang pertama? Coba, menurut Ageng yang mana yang harus diselesaikan dulu? Salam pertama. Salam pertama, kenapa? Karena salam kedua cuman tambahan Sunnah, ya, ya? Kak? Iya, Sunnah. Bener ya, Kak? Kalau dalam kaidah fikihnya begini, Mas. Sholat itu kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salamnya yang pertama apa yang kedua? Pertama. Yang pertama. Artinya, salam yang kedua itunya sholat sudah putus, habis, selesai. Gitu. Iya kan? Berarti kamu sebagai masjid harus segera. Makanya gue bantuin tadi, gue langsung loncat.
Jangan sampai kamu bermakmum kepada imam yang sudah terputus sholatnya. Makanya ketika imam baca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, kamu langsung gercep, bangun. Gitu, jangan santai-santai. Nunggu salam yang kedua jangan. Karena kamu sudah menjadikan salatmu kepada yang imam sudah selesai tadi. Tapi menurut Baha, nggak apa-apa kamu menyelesaikan imam mendengarkan salam yang kedua dengan alasan satu syaratnya katanya. Menyempurnakan ibadah adalah lebih utama. Harus meyakini itu dulu katanya. Kalau itu tidak kamu yakini, tetapi kamu meyakini salam yang kedua adalah salam yang menghabiskan sholat, maka kamu berarti bermakmum dengan orang yang sudah. Itu nggak boleh. Bisa dipahami ya? Bisa, Kak? Ucup, ada yang tanyakan, Cup? Ngantuk dia, Kak. Kalau orang nggak ngantuk ya? Kalau orang ya? Ucup ngantuk, Kak. Ngantuk. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, lu mendingan dia. Udah nanya dia. Udah cukup. Udah. Kalau cukup, kakak cukupkan pengajian pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakak minta maaf atas problem tadi ya. Jadi kita agak lama ngajinya. Mudah-mudahan berikutnya akan lebih baik lagi. Amin. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya biasa aja.